Ada sesuatu yang saya ingin kamu tahu saat hidupmu lagi terasa sangat tidak adil. Shalom semuanya. Kalau hari ini kamu buka video ini, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang sedang tidak beres di hidupmu. Mungkin kamu sudah coba berbuat baik, tapi hasil yang kamu terima tidak adil. Mungkin kamu sudah berdoa, tapi rasanya situasi tidak berubah, tetap tidak adil. Dan ujung-ujungnya mulai muncul suara kecil berbisik di dalam kepalamu. Kalau Tuhan benar-benar bersamaku, kenapa hidup rasanya seberat ini? Dan pertanyaan itu bukan tanda kamu sudah tidak lagi percaya kalau Tuhan beneran ada. Itu tanda kamu lagi jujur. Maka hari ini saya mau mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Bukan teori, bukan ceramah, tapi tanda-tanda nyata bahwa darah Yesus masih bekerja dalam hidupmu, bahkan saat semuanya terasa gelap dan tidak adil. Dan di ujung video nanti, kita akan mengaktifkan kuasa ini lewat satu doa pendek bersama yang sangat kuat. Langsung dari Alkitab, mari kita mulai. Tanda 1. Saat kamu masih ada hati untuk mau datang kepada Tuhan. Ketika manusia merasa gagal, insting paling alami yang muncul adalah bersembunyi. Adam tahu rasanya. Dia habis melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah manusia. Dan hal pertama yang dia lakukan bukan minta maaf. Dia masuk ke semak-semak. Dia bersembunyi karena rasa malu itu berat. Rasa malu bilang, kamu tidak layak senang. Rasa malu bilang, Tuhan tidak mau dengar kamu lagi. Rasa malu bilang, mending menghilang aja selamanya. Dan musuh kamu, dia tahu itu. Dia pakai kegagalanmu sebagai pintu untuk menjauhkan kamu dari Tuhan. Bukan untuk membinasakanmu. Dia tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi untuk memutuskanmu dari sumber pertolonganmu yang sejati. Tapi coba bayangkan ini. Hari ini hidupmu terasa hancur. Mungkin kamu merasa penuh dosa. Mungkin kamu sudah jatuh berkali-kali di tempat yang sama. Mungkin orang lain yang lagi jahat sama kamu. Mungkin kamu lagi merasa sedang menuai apa yang kamu tabur. Tapi coba lihat, di dalam dadamu yang sesak itu masih ada kan setitik kerinduan, setitik yang berbisik, Tuhan Yesus, tolong saya. Itu bukan dari kekuatan hatimu. Itu bukan karena kamu hebat secara rohani. Itu adalah tanda legal bahwa frekuensi darah Yesus sedang bekerja dalam dirimu seperti magnet tak terlihat yang menarik jiwamu pulang tepat saat musuhmu mencoba mengusirmu pergi. Orang yang sudah benar-benar dibuang Tuhan tidak punya kerinduan itu. Mereka tidak mau datang. Mereka jadi tidak peduli. Tapi kamu di sini, kamu masih mau. Dan itu bukan kebetulan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Tahta kasih karunia bukan tahta penghukuman. Dan bagi yang masih teringat, pintu tahta itu selalu terbuka. Bahkan untuk kamu yang merasa paling tidak layak hari ini. Tapi kalau Tuhan masih membuka akses, apa sih sebenarnya yang Dia sedang kerjakan selanjutnya? Tanda kedua, pertolongan yang tidak selalu kamu sadari. Izinkan saya tanya sesuatu yang sederhana.
Kapan terakhir kali kamu berdoa minta sesuatu dan jawabannya tidak datang dari arah yang kamu bayangkan? Kamu doakan pekerjaan dan yang datang bukan promosi, tapi seseorang yang tiba-tiba menawarkan peluang dari jalur yang tidak kamu duga. Kamu minta kekuatan dan yang datang bukan motivasi besar, tapi satu kalimat dari orang yang tidak kamu sangka akan tepat mengenai hatimu. Kamu minta jalan keluar dan yang terbuka bukan yang kamu rencanakan, tapi justru satu cara kecil yang awalnya kamu raguin. Itu bukan kebetulan, itu bukan nasib baik, karena faktanya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Sumber dayanya tidak dibatasi oleh skenario yang ada di kepalamu. Malaikat sebagai roh-roh pelayan, itu nyata. Timing ilahi yang tidak bisa dijelaskan logika, itu nyata. Orang yang digerakkan tanpa mereka sendiri menyadari kenapa, itu nyata. Kekuatan baru yang muncul saat kamu sudah yakin tidak punya apa-apa lagi, itu nyata. Kita sering membatasi jawaban doa pada satu skenario. Kalau begini, berarti Tuhan jawab. Kalau tidak begini, berarti Tuhan gak jawab. Padahal Tuhan punya ribuan cara dan Dia tidak wajib mengikuti rancangan kita. Mungkin kamu tidak melihat mujizat besar hari ini. Tidak ada tuh air yang terbelah, tidak ada mana turun dari langit. Tapi lihat lagi coba, sembari menunggu jawaban. Kamu masih berdiri, kamu masih di sini, kamu masih bernafas, kamu belum menyerah. Itu bukan karena hasil dari kekuatanmu sendiri. Itu tanda pertolongan darah Yesus yang sedang bekerja, bahkan saat kamu tidak sadar, Dia sedang mengerjakannya. Tapi kalau pertolongan Tuhan nyata, kenapa titik balik itu tidak sampai-sampai? Kenapa hidup selalu masih aja terasa begitu tidak adil? Tanda 3. Mengapa orang yang dikasihi Tuhan tetap mengalami ketidakadilan? Di Alkitab Kejadian mulai dari pasal 30-an, ada kisah tentang seseorang yang bernama Yusuf. Dan cerita hidupnya merupakan koleksi ketidakadilan yang hampir tidak masuk akal. Dijual oleh saudara kandungnya sendiri, bukan musuh, bukan orang asing, saudara sendiri. Lalu difitnah oleh perempuan berkedudukan tinggi dan dilempar ke penjara bawah tanah. Semua ini terjadi bukan karena Yusuf salah, tapi karena dia benar. Kurang tidak adil apa coba hidupnya. Tapi ini yang menarik. Alkitab tidak mencatat satupun momen Yusuf protes kepada Tuhan. Tidak ada catatan dia jatuh ke dalam depresi berat. Tidak ada catatan dia memutuskan untuk berhenti percaya. Kenapa? Karena Yusuf tahu satu hal yang banyak dari kita lupa. Ketidakadilan di dunia fisik bukan bukti bahwa Tuhan absen. Bagi Yusuf, penjara bawah tanah bukan tempat hukuman. Itu adalah gudang rahasia, tempat Tuhan dengan sengaja menyembunyikan dan melindunginya dari radar dunia yang belum siap menerima besarnya panggilan yang ada di dalam dirinya. Kalau Yusuf langsung kelihatan waktu muda di pentas dunia, dia akan dihancurkan sebelum sempat dibentuk. Isolasi adalah proteksi, bukan penghukuman. Maka kalau hari ini kamu merasa disudutkan, disingkirkan, diremehkan, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang seharusnya bersamamu, jiwamu harus tahu bahwa Tuhan tidak sedang menghukummu, Dia sedang mengisolasimu untuk membentuk kapasitas seorang pemimpin besar di dalam dirimu.
percayalah, ketidakadilan bukan akhir ceritamu. Justru itu tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang besar. Sesuatu berkat yang tidak bisa kamu hadapi jika kamu belum diproses secara berat. Tapi kalau prosesnya terasa terlalu lama, bagaimana dong? Apa pegangan kita untuk tetap percaya bahwa cerita belum selesai? Tanda 4. Jaminan yang bisa kamu pegang saat semuanya gelap. Ada satu fakta yang ingin saya letakkan di tanganmu sebelum kita berdoa. Ini tentang darah Yesus, bahwa ternyata darah Yesus bukanlah hanya tentang surga nanti. Itu tentang kamu tidak lagi akan pernah berdiri sendirian sampai kapanpun. Ya, jaminan terbesar dari darah Yesus bukanlah hidup tanpa masalah, karir yang mulus, hubungan yang tidak pernah ada luka. Jaminan terbesarnya adalah betapa buruk sifatmu, betapa berat tuaian yang harus kamu alami. Tuhan tidak akan pernah melepaskanmu, dan selama kamu masih bernafas, ceritamu pasti belum selesai. Pengharapan itu bukan naif. Pengharapan itu adalah posisi rohani. Identitasmu bukanlah orang yang sedang bermasalah. Identitasmu adalah milik yang sudah dibeli lunas. Dan alam roh tahu itu. Bahkan saat orang-orang di sekitarmu lupa. Perjanjian darah itu tidak berubah karena situasimu berubah. Covenant itu tidak batal karena manusia berbuat tidak adil padamu. Maka masa depanmu tidaklah ditentukan oleh masa lalumu yang hancur. Jadi alasan kamu masih berdiri hari ini bukanlah karena kamu kuat, tapi karena ada kasih yang terus mempertahankanmu. Dan kasih itu sudah punya nama sejak 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus. Sekarang saya ingin mengajakmu untuk mengaktifkan kesadaranmu lagi akan kuasa darah Yesus dalam doa pendek bersama. Dimanapun kamu berada sekarang, ambil posisi tenang. Kita mau berdoa. Ikuti doa pendek ini bersama saya, kalimat per kalimat, baik dalam hati maupun bersuara, sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini, bukan karena aku kuat, tapi karena aku butuh Engkau. Aku akui, hidupku terasa tidak adil hari ini. Ada luka yang belum sembuh. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi aku percaya, aku tidak sedang menanggung ini sendirian. Darah-Mu masih berbicara. Bahkan atas hidupku yang terasa hancur ini. Hari ini aku memilih untuk tidak percaya pada rasa tidak adil itu. Lebih dari aku percaya pada kasih-Mu. Aku memilih untuk percaya bahwa ceritaku belum selesai. Seperti Yusuf yang dipenjara tapi tidak ditinggalkan.
Aku percaya Engkau sedang membentuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa aku lihat. Pulihkan aku, pertahankan aku, dan tuntun langkahku ke depan. Bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi oleh kuasa darah-Mu. Aku serahkan apa yang tidak bisa aku kendalikan ke tangan-Mu, karena tangan-Mu jauh lebih aman dari rencanaku sendiri. Dalam nama Yesus, yang darahnya tidak pernah berhenti berbicara atas hidupku. Haleluya, amin. Kalau tadi kamu merasakan sesuatu saat berdoa, itu bukan kebetulan. Itu tanda Roh Kudus yang masih bergerak dalam hidupmu. Video ini ada bukan karena saya tahu semua jawabannya, tapi karena saya percaya kita butuh diingatkan bahwa kita tidak sedang ditinggalkan. Akhir kata, kalau berkenan, mohon bagikan ke seseorang yang kamu pikir butuh mendengar ini hari ini. Subscribe, like, serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.